Pelepah pohon pinang ini nampak berserakan dan tidak berguna. Namun di tangan Robianto, barang yang terbuang ini disulap menjadi peci khas Lampung. Awalnya Robianto, warga Pekon Bumijaya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat ini memulai usaha pembuatan peci karena keterpaksaan. Tak pernah terpikir sebelumnya Robi mencari penghasilan dari pembuatan peci. Apalagi Robianto bertahun-tahun telah mengecap hasil yang lumayan dari berdagang tembakau. Namun karena diterpa badai pandemi COVID-19, usaha berjualan tembakonya pun tutup. Robianto akhirnya menggeluti pekerjaan baru, menjadi perajin peci. Keunikan peci buatannya menjadi daya tarik tersendiri. Sangat jarang orang yang membuat kreasi peci dari bahan pelepah pohon pinang. Motif celugam dan tapis menjadi andalannya. Dua motif ini asli budaya Lampung. Dijual dengan kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per buah, Robianto bisa mengantongi omset kotor 8 hingga 10 juta rupiah tiap bulannya. Kalau dia motif ini natural ya, yang saya bilang tadi tidak ada begitu banyak kreasi, tapi kita ambil dari motif yang alami. Ini untuk harga eceran 60.000. Sampai yang termahal? Kemudian yang motif twister dan yang lain-lain ini 70.000, dan yang paling tinggi ya yang inovasi terakhir. Karena ini ya ada keunikan sendiri, kombinasi bambu dan pelepah pinang bunang, ini 80.000. Nah ini yang paling tinggi harganya. Jadi antara 60, 70 untuk twister dan tapis dan artinya kalau tadi omset kita per bulan rata-rata di angka 8-10 juta. Iya, omset kotornya. Ya. Namun tidak seperti Robianto yang bisa bertahan hidup dengan cara menjadi perajin peci. Nasib kurang beruntung justru dialami sejumlah karyawan rumah makan seafood Pantai Kelapa di Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pemilik tempat makan ini terpaksa merumahkan 22 orang karyawannya karena jumlah pembeli yang terus menurun sejak pandemi COVID-19 terjadi. Apalagi dengan adanya pengetatan pembatasan mobilitas warga, membuat jumlah pembeli turun drastis. Meski telah mencoba penjualan secara online, namun tetap saja omset jauh dari cukup untuk menggaji seluruh karyawan yang ada. Dahulu, pendapatan Rp5 juta setiap hari bisa dengan mudah diperoleh. Namun sekarang, penjualan Rp200.000 per hari pun jarang didapat. Dari total kita punya karyawan 25 orang, kita hanya sisakan 3. Itu untuk yang stay di resto. Yang 22 orang ya harus dengan terpaksa kita harus merumahkan mereka. 22 karyawan Andika pun kini menganggur. Menjadi korban PHK di tengah pandemi COVID-19 tentu membuat kehidupan semakin terhimpit. Pemutusan hubungan kerja juga menjadi salah satu penyumbang angka kemiskinan. Data Biro Pusat Statistik menyebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret tahun ini naik 1,12 juta orang dibanding periode yang sama Maret tahun lalu. Secara jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 ini tercatat sebesar 27,54 juta orang atau turun 0,01 juta orang dibandingkan dengan September 2020 ya. Tetapi masih naik ya 1,12 juta orang kalau dibandingkan dengan Maret 2020. Pandemi COVID-19 telah menghantam sendi-sendi kehidupan. Beragam usaha terpaksa tutup karena daya beli masyarakat yang menurun. Di antara mereka mungkin ada yang bisa bertahan hidup dengan mengandalkan keahlian yang mereka miliki. Seperti Robi yang membuat peci khas Lampung setelah usaha jual beli tembakonya gulung tikar. Namun tidak sedikit yang terpaksa menunggu bantuan orang lain atau dari pemerintah untuk bisa bertahan hidup. Semua berharap agar pandemi COVID-19 segera berakhir, supaya roda perekonomian bisa kembali bergulir.